Shalom saudara sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda. Dunia baru saja menggelar perhelatan akbar yaitu FIFA World Cup tahun 2026 di Amerika Serikat. Mungkin tidak semua kita adalah penggemar bola, tetapi saya percaya ada pelajaran rohani yang kita bisa dapatkan daripada event tersebut. Saya akan bacakan terlebih dahulu 1 Korintus 9 ayat 24-27 yang berbunyi demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak. Kalau saudara menyimak dengan seksama, Alkitab kita ternyata memberikan beberapa contoh olahraga yang dipakai sebagai ilustrasi untuk menjelaskan kebenaran rohani. Yang pertama di ayat yang tadi kita baca ada lomba lari. Ini lomba lari jarak jauh, maraton, bukan sprint, lomba lari jarak dekat. Dan di dalam perlombaan lari untuk orang bisa memenangkan pertandingan, dia harus menguasai dirinya. Dia harus mendisiplin diri, menolak godaan. Kalau misalnya teman-teman mengajak dia ketika latihan pergi ke mall, makan seenaknya, tentu dia harus berkata tidak. Supaya dia bisa memperoleh mahkota juara. Dia juga tidak menyerah tetapi berjuang sampai akhir sehingga kemenangan diperoleh. Demikian juga ketika kita berlari kita harus melihat tujuan yang tepat dan tidak berbelok arah ke tempat yang lain. Yang kedua yang kita baca dari ayat tadi ada pertandingan olahraga tinju atau boxing. Paulus berkata, aku bertinju bukan seperti orang yang sembarangan memukul. Nah saudara, dengan kata lain dia bilang, aku bukan orang yang meninju angin kosong. Artinya dia tidak mau membuang energi untuk hal sia-sia. Makanya dia sangat produktif sekali. Dia memberitakan Injil, menanam begitu banyak jemaat di berbagai kota. Karena dia memiliki kegigihan untuk menggunakan seluruh waktu bagi Tuhan. Yang ketiga di dalam Alkitab ada ilustrasi dari dunia olahraga dalam bentuk pertandingan gulat, wrestling. Dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Kata perjuangan berasal dari kata Yunani pale. Artinya pertandingan gulat jarak dekat. Nah, seringkali dalam kehidupan, setan berusaha menjatuhkan kita dengan masalah yang dekat dengan kita. Masalah dalam keluarga kita sendiri, masalah dengan pasangan, masalah dengan anak. Aduh, itu menjadi beban yang berat. Atau kita punya pikiran buruk yang harus kita patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada kebimbangan, keraguan-raguan di dalam kehidupan kita. Itu bagaikan orang yang bergulat dengan hal yang sangat dekat dengan kita. Tetapi kita tidak boleh melarikan diri dari masalah itu. Kita harus menghadapinya secara langsung. Nah, jadi dalam Alkitab ada beberapa jenis olahraga yang digunakan sebagai ilustrasi untuk menjelaskan kebenaran rohani. Entah itu lari maraton, atau tinju, atau gulat. Nah, tapi hari ini saya mau menyoroti tentang pelajaran rohani dari peristiwa sepak bola dunia tahun 2026 yang digelar di Amerika Serikat dan juga menggunakan lapangan bola di Kanada dan Meksiko. Ini sangat menyita perhatian dunia sehingga kita perlu membedahnya. Saudara, pertandingan kali ini melibatkan 48 negara peserta, biasanya hanya 32. Nah, dan dari 48 negara peserta itu ada 104 pertandingan akbar yang digelar. Tingkat keterisian semua stadion yang digunakan dari babak penyisihan sampai final
itu lebih dari 99%. Luar biasa sekali. Hampir mencapai 65.000 orang menonton setiap pertandingan. Dan diduga ada lebih dari 6 juta penonton langsung yang berasal dari 210 negara yang menyaksikan itu dari penyisian hingga final. Tentu mereka berganti-ganti. Sebab kadang kalau negaranya atau jagoannya sudah kalah di babak awal, mereka sudah pulang lebih dulu diganti oleh orang lain. Biaya operasional dan total hadiah daripada World Cup tahun ini diperkirakan adalah 3,76 miliar US dollar atau setara sekitar 61 triliun rupiah. Oh, luar biasa sekali besarnya. Dan ini disiarkan di televisi, di sosial media, bahkan konten video yang muncul di TikTok, di YouTube, di Instagram yang terkait dengan sepak bola dunia ini sudah mencapai lebih dari 150 miliar views. Saudara-saudara, jadi kita lihat sepak bola bukan sekedar permainan fisik taktik di atas rumput hijau, melainkan refleksi mendalam tentang kehidupan, meliputi perjuangan, kerjasama, dan juga keyakinan untuk memperoleh kemenangan. Dari panggung akbar Piala Dunia 2026, kita bisa memetik berbagai pelajaran rohani yang berharga. Saya akan soroti 3 kesebelasan yang berasal dari negara berbeda saja. Yang pertama adalah Tanjung Verde atau Cabo Verde. Ini adalah kepulauan kecil di pantai barat Afrika. Populasinya sedikit, hanya 600.000 orang. Bayangkan dengan Indonesia yang 280 juta orang lebih, saudara. Tetapi Cabo Verde ini masuk kepada Piala Dunia. Dan kelompok mereka viral bukan karena kekuatan finansial, tetapi karena semangat juangnya yang luar biasa dan persatuan emosional di antara pemain. Mereka juga punya keyakinan teguh untuk bisa menang. Nah, di babak penyisihan mereka mengalahkan Ghana juga dari Afrika dengan skor 2-1. Padahal Ghana dikenal sebagai pemain yang hebat dalam bidang sepak bola di Afrika. Apa yang menyebabkan Tanjung Verde ini bisa menang? Salah satu unsurnya adalah unity, kesatuan hati. Para pemain dari Tanjung Verde ini pada umumnya bermain di klub-klub kecil di seluruh Eropa. Tetapi ketika mereka diminta memperkuat negara mereka, mereka pulang menyatu secara organik. Sehingga media olahraga global sering menyoroti sikap kekeluargaan mereka dalam ruang ganti pertandingan. Tidak ada ego kebintangan, mereka bermain, menangis, berdoa, dan menari bersama. Karena tidak ada bintang yang paling hebat di sana. Sehingga mereka bisa blend satu dengan yang lain. Nah, saya ingat Alkitab berkata dalam Mazmur 133, sungguh alangkah baik dan indahnya bila saudara duduk bersama dengan rukun, karena kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Kalau kita, walaupun kecil jumlahnya, tetapi ada kekompakan dalam keluarga. Kekompakan juga kita harus upayakan di tempat kerja, di gereja, dimanapun kita berada. Kita bisa melakukan perkara-perkara besar yang bahkan tidak dipikirkan oleh orang lain. Betapa kita harus kompak. Kalau ada pertikaian, perpecahan, iri hati, kita buang dalam hidup kita. Maka hal-hal yang tampaknya sederhana, Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kemuliaannya. Jangan pernah meremehkan apa yang tampaknya kecil, karena Tuhan tidak melihat ukuran atau jumlah. Tuhan bisa memakai hal-hal kecil dan yang dianggap lemah oleh dunia untuk menyatakan pekerjaannya yang luar biasa. Makanya maksimalkan setiap talenta. Seperti Daud yang kecil dan muda melawan raksasa yang bernama Goliat yang sudah sangat berpengalaman perang. Tetapi siapa yang menang? Bukan Goliat, tetapi Daud yang mengandalkan Tuhan. Sakaria 4 ayat 6 berkata, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Nah, saudara-saudara, karena itu mari kita terapkan pelajaran rohani ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik di dalam keluarga kita atau tim pelayanan di gereja ataupun di tempat kerja bahkan. Buanglah ego masing-masing. Buanglah keinginan untuk menonjolkan diri sendiri. Karena berkat dan urapan Tuhan akan mengalir dengan dahsyat ketika kita memilih untuk berjalan dalam kesatuan hati dan saling mendukung satu dengan yang lain.
Nah, hal yang saya lihat lainnya dari Tanjung Verde ini adalah keberanian yang mengatasi ketakutan. Pada babak berikutnya mereka menghadapi Portugal yang bertaburan bintang. Salah satu bintangnya saudara tentu tahu Cristiano Ronaldo. Salah satu pemain dengan bayaran termahal di dunia. Dan skornya saudara tahu imbang 1-1. Bayangkan. Itu Cristiano Ronaldo dan teman-temannya bahkan tidak bisa mengalahkan Tanjung Verde yang penduduknya cuma 600.000 orang. Memang akhirnya Tanjung Verde kalah dalam babak adu penalti. Tetapi KP Verde keluar lapangan dengan kepala tegak dan mendapatkan standing ovation. Tepukan tangan sambil berdiri dari para penonton yang menjejali stadion tersebut. Saudara, di sini kita harus belajar. Walaupun tantangannya berat, mega bintang ada di sana. Kita harus menguatkan hati. Jika di dalam kesesakan kita kehilangan semangat, kecillah kekuatan kita. Tetapi Yosua 1:9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, bagaimana kita bisa menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari? Ketika engkau diperhadapkan pada tantangan yang terlihat seperti raksasa, mungkin itu masalah keuangan yang besar, penyakit yang berat, proyek yang tampaknya mustahil. Jangan biarkan ketakutan melumpuhkan Anda. Melangkahlah dengan iman, karena kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari semua masalah yang kita hadapi. Ini pelajaran rohani yang kita bisa petik dari Cafe Verde. Yang kedua, Argentina. Saudara perlu tahu bahwa kesebelasan dari Argentina ini adalah juara bertahan FIFA World Cup tahun 2022. Karena ini digelar 4 tahun sekali. Waktu itu mereka menang di Qatar, mengalahkan Prancis. Nah, tahun 2026 ini beberapa kali Argentina hampir kalah. Misalnya, dalam babak 16 besar mereka sudah tertinggal 0-2 dari Mesir. Bahkan Messi ketika mendapatkan hadiah penalti karena kesalahan lawan, dia gagal mengeksekusinya. Nah, mestinya kan down, bukan cuma Messi tetapi juga seluruh tim tersebut. Tetapi saudara tahu, 11 menit yang terakhir sebelum peluit berbunyi, mereka menyamakan kedudukan dari 0-2 menjadi 1-2 menjadi 2-2. Dan 4 menit di injury time, perpanjangan waktu, mereka menang 3-2. Wow, ini luar biasa. Ini tim yang gigih, yang menolak menyerah sebelum peluit berakhir. Mereka terus berjuang. Apa yang membuat mereka menang? Mentalitas juara. Mereka tenang menghadapi krisis. Bahkan mereka mampu bangkit dari kegagalan. Karena orang pikir, udah 0-2, udah susah lah untuk bisa mengejar ketinggalan. Karena sisanya juga paling cuma 11 menit. Ternyata mereka bisa melakukan comeback yang sangat luar biasa. Nah, di dalam kehidupan kita, mungkin kita pernah mengalami kegagalan, kejatuhan, kekalahan. Tetapi Amsal 24 ayat 16 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Saudara bisa knock down tapi tidak akan knock out kalau engkau percaya ada tangan Tuhan yang menopang kita. Kalau engkau pernah gagal di dalam pekerjaan, gagal di dalam studi, gagal di dalam rumah tangga, gagal dalam bidang yang lain, coba lagi. Perbaiki sikap yang salah dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya ada pemulihan yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup ini. Selain itu kita juga harus percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, ini juga kita lihat ketika mereka hampir kalah dari Inggris pada babak yang berikutnya. 0-1. Tetapi kemudian mereka mengejar 1-1 dan akhirnya menang dengan 2-1. Saudara, mereka tidak panik waktu tertinggal angka. Dan ternyata keuletan membuahkan hasil. Maka kita harus ulet, tekun di dalam kehidupan ini. Masalah apapun boleh datang, tekun berdoa, tekun berusaha, tekun menabur kebajikan. Seperti Galatia 6 ayat 9 yang berkata, dan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara-saudara, memang akhirnya Argentina
tidak berhasil kali ini mempertahankan gelar juara karena mereka kalah di final melawan Spanyol dengan angka 0-1. Tetapi memang harus diakui Spanyol bermain lebih baik dan terus menekan Argentina di babak 1, di babak 2, dan juga perpanjangan waktu. Tetapi soal stamina, kegigihan yang luar biasa, kita harus belajar dari Argentina. Ya, maju tak gentar, karena gentar tak maju. Salah satu hal yang menarik yang kita perlu bahas adalah Argentina ini didukung oleh seorang bintang atau maha bintang yang mahal sekali bayarannya, yang dikenal dengan nama Lionel Messi. Memang dia orang Argentina. Ada yang menyebut sebagai GOAT, greatest of all times. Ada yang bilang Ronaldo, tapi banyak juga yang bilang Messi. Saudara, Messi ini waktu masih muda lama sekali memperkuat Barcelona di Spanyol. Nah, pada bulan Oktober 2007, sudah lama sekali, Messi dan Lamine Yamal berfoto bareng. Dan foto ini menjadi foto yang luar biasa. Karena Messi muda waktu itu, yang bintangnya mulai naik, berusia 20 tahun. Dan dia sedang berfoto seperti memandikan bayi usia 5 bulan dalam sebuah bak mandi plastik. Nama bayi itu adalah Lamine Yamal. Ini terjadi di ruang ganti Camp Nou di Barcelona dan diabadikan oleh seorang fotografer namanya Joan Monfort. Sesi foto itu merupakan program kalender amal tahunan yang dilakukan oleh sebuah surat kabar sport bersama dengan UNICEF. Saudara, Messi pada waktu itu sangat pemalu dan sempat canggung saat harus memandikan Yamal di bak plastik. Tetapi foto ini kemudian viral puluhan tahun kemudian setelah ayah Yamal mengunggahnya kembali momen itu ke media sosial tahun 2024 yang lalu. Lamine Yamal baru berusia 19 tahun, tetapi dia sangat terinspirasi oleh Messi 38 tahun. Dan ada beberapa persamaan. Keduanya kidal dan punya kemiripan gaya bermain satu dengan yang lain. Keduanya dilatih di Akademi Barcelona, namanya La Masia, hingga menjadi mega bintang dunia. Nomor punggung Messi dulu di Barcelona sebelum pindah ke klub yang lain, 10. Kini yang mengenakan nomor punggung 10 adalah Lamine Yamal. Ini adalah simbol bahwa klub Barcelona melihat Yamal ini sebagai suksesor atau penerus spiritual Messi. Bahkan Messi secara terbuka pernah mengakui bahwa bakat yang dimiliki oleh remaja ini sangat luar biasa. Dan dia punya masa depan yang sangat cerah kalau dia konsisten di dalam permainan bola. Dan luar biasanya kini mereka bertarung di final dunia 2026. Apa pelajaran yang kita bisa petik? Yang senior harus bisa menjadi mentor bagi generasi penerus. Tidak iri hati, tetapi yang muda juga tetap harus menghormati yang sudah senior. Generasi muda harus memiliki kerendahan hati untuk belajar dari sejarah, sementara generasi tua harus memiliki keikhlasan untuk memberikan ruang atau tongkat estafet ketika waktunya tiba bagi generasi yang lebih muda. Memang foto tahun 2007 tampaknya kebetulan. Tetapi sebetulnya bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan. Ini sebetulnya adalah benih raksasa yang Tuhan sedang tanam untuk masa depan. Saudara, kita tidak pernah tahu momen kecil mana dalam kehidupan kita pada hari ini yang sedang merajut rancangan Tuhan yang besar, mungkin 10 atau 20 tahun yang akan datang. Tetaplah setia dan berbuat baik pada hal-hal kecil. Saudara, sesi foto itu juga terjadi karena satu alasan, yaitu alasan kemanusiaan dan amal diselenggarakan oleh badan dari PBB namanya UNICEF. Jika bukan karena program membantu sesama, Messi dan Yamal tidak akan pernah berada di satu ruangan yang sama di tahun 2007. Pelajaran rohani yang kita bisa petik. Ketika kita melakukan sesuatu dengan niat tulus untuk membantu orang lain, Tuhan sedang membuka pintu kesempatan yang tidak masuk akal. Mungkin engkau memberikan uang sekolah kepada anak yatim piatu yang miskin. Tapi engkau tidak akan pernah duga, mungkin anak yatim piatu itu satu kali akan menjadi menteri yang melakukan hal-hal yang baik untuk negara. Saudara, karena itu, mari kita belajar melihat kesempatan-kesempatan yang terbuka.
yang Tuhan berikan dan kita melakukan dengan segenap hati. Yang terakhir, yang ketiga adalah Spanyol. Ya, layak dibahas karena Spanyol adalah juara dari Piala Dunia tahun ini. Sebelumnya mereka adalah juara dari Eropa, UEFA Euro 2024. Dan ketika mereka memperoleh gelar juara Eropa, mereka memperolehnya melalui 7 kali kemenangan beruntun tanpa pernah kalah 1 kali pun dan tanpa adu penalti. Di final mereka mengalahkan Inggris dengan skor 2-1. Nah, sebetulnya sebelum turnamen FIFA 2026 ini dimulai, ada banyak pihak meragukan Spanyol karena skuad mereka tidak lagi dipenuhi oleh nama-nama mega bintang, oleh nama-nama hebat, misalnya seperti Messi di Argentina, Cristiano Ronaldo di Portugal, Kylian Mbappe di Prancis, atau Haaland dari Norwegia. Namun sejak babak penyisihan, mereka membuktikan bahwa kekompakan tim, ketaatan pada instruksi pelatih jauh lebih berharga daripada ego individu. Kekompakan tim ternyata membuahkan hasil manis dibandingkan dengan nama besar atau bintang hebat. Superman is dead, tapi super team is alive. Saudara, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, tergabung dalam satu tim, super team yang saling menguatkan adalah sesuatu yang sangat penting. Jangan menonjolkan diri, merasa diri paling hebat, paling penting. Tapi mari kita melakukan bagian kita masing-masing. Dan akhirnya kita melihat gambar besarnya, kemenangan dari seluruh tim itu. Nah, kita juga bisa belajar tentang keindahan harmoni antar generasi, yaitu sinergi senior dan junior, juga dari pesepak bola dari negara Spain atau Spanyol ini. Salah satu motor utama kekuatan Spanyol adalah perpaduan yang sangat harmonis antara pemain muda yang agresif seperti Lamine Yamal dan Nico Williams dengan ketenangan para pemain senior seperti Dani Carvajal atau Rodri. Tidak ada kecemburuan sosial yang senior menuntun dan melindungi, sementara yang muda menghormati dan memberikan energi terbaiknya. Pelajaran rohani yang kita bisa petik, kita tidak diciptakan untuk hidup atau berjuang sendirian. Kisah Spanyol merefleksikan pentingnya hubungan antar generasi yang sehat, yang tua membawa hikmat kebijakan dan pengalaman, sementara yang muda membawa semangat, inovasi, dan kekuatan baru. Ketika ego antar generasi disingkirkan dan diganti dengan kasih serta saling menghargai, maka sebuah komunitas atau tim akan menjadi kekuatan yang tidak terhentikan dan bisa memperoleh kemenangan yang luar biasa. Sekali lagi, mungkin tidak semua kita adalah penggemar bola. Disclaimer, saya juga tidak melihat seluruh pertandingannya. Saya hanya melihat highlight setelah salah satu negara berhasil mengalahkan yang lain, yang singkat-singkat. Walaupun finalnya saya nonton. Ngomong-ngomong, saya pernah pergi dan lihat Camp Nou, yaitu tempat latihan sepak bola di Barcelona. Saya pernah ke stadionnya Real Madrid, dan saya juga pernah ke Argentina, saudara sekalian. Tetapi saya mau bilang begini, bahwa ternyata dalam pertandingan olahraga ada nilai-nilai tertentu yang kita bisa pelajari untuk menghadapi kehidupan ini. Tantangan, persoalan, kesulitan banyak menerpa kita. Tapi kalau kita belajar tentang prinsip kesatuan, prinsip pantang menyerah, prinsip regenerasi satu dengan yang lain, dan saling melengkapi antara yang senior dan junior, dan selalu mengandalkan Tuhan, tidak menganggap remeh kehidupan kita, dan banyak nilai yang kita bisa pelajari. Saya yakin engkau akan berkemenangan dalam kehidupan ini. Siapa di antara saudara hari ini mau berkata, Tuhan, jadikan aku pribadi yang tangguh, sehingga tantangan sebesar apapun aku bisa atasi bersama dengan Engkau. Kalau itu doa saudara, mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami dapat menerima kebenaran firman-Mu. Kami bisa belajar dari banyak hal, termasuk juga pertandingan yang baru digelar oleh FIFA World Cup 2026 di Amerika Serikat. Dan ada pelajaran rohani yang kami bisa pelajari di sana. Berkat atas kami, supaya tantangan sebesar apapun, kami yakin ada Tuhan yang bisa mengatasi segalanya. Demi nama Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.